saat itulah mereka dikejutkan dengan dua penampakan jenazah remaja perempuan yang meringkuk di dalam bagasi mobil dengan kondisi berlumuran darah dan juga lumpur di sekitar mereka. Jadi kisah itu bermula ketika polisi patroli dari daerah Ozark, Alabama, Amerika Serikat menemukan sebuah mobil hitam yang terparkir di sisi jalan Hearing Eve pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 1999 sekitar jam 9 pagi. Nah, FYI jalan Hearing Eve ini adalah jalan lintas jalan lintas menuju kota Ozark yang kanan kirinya itu adalah hutan-hutan lebat. Karena curiga dengan mobil itu, polisi patroli ini pun menghampirilah mobil itu, diceklah isi mobilnya lewat kaca jendela. Dan setelah dicek, rupanya mobil itu kosong, nggak ada orangnya. Polisi pun mencobalah membuka pintu itu yang rupanya tidak terkunci. Waktu dibuka dalam mobil itu nggak ada barang apapun yang ditinggalkan nih. Nah, karena merasa ada yang nggak beres, kenapa ada mobil terparkir sendiri nggak ada penghuninya, polisi itu pun akhirnya menghubungi kantor polisi pusat buat melaporkan penemuan mobil di area Hearing Eve ini. Terus tidak selang beberapa lama kemudian, kepolisian pusat pun sampai juga nih ke jalan Hearing Eve. Nah, mereka langsung ngecek juga kondisi mobil hitam itu. Setelah diamati dengan lebih detail, ada beberapa noda lumpur di sekitar bagian lantai kursi pengemudi, ada juga lumpur di bumper belakang dan juga di bagian roda mobil. Nah, kondisi ini dirasa cukup tidak wajar. Kenapa? Karena daerah di sekitar Hearing Eve itu tidak ada area berlumpur macam rawa atau jadinya nggak ada nih, lumpurnya datang dari mana? Di sekitar area itu itu udah cuma jalan setapak kering menuju hutan aja. Dah tuh akhirnya polisi pun lanjutlah ngecek seluruh bagian mobil dan polisi mencurigai ada sesuatu yang tersembunyi di balik bagasi mobil karena waktu itu bagasi itu tuh tak kunci rapat. Nah, kepala polisi yang ada di situ langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari kunci mobil ini, tapi nggak ketemu, kan harus buka bagasi itu. Mereka juga langsung melakukan penelusuran di hutan terdekat sama mobil itu terparkir, tapi mereka tidak menemukan apapun, baik kunci mobil maupun orang yang diduga pemilik mobil nggak ada ditemukan. Dah akhirnya polisi pun langsung memanggil truk derek untuk mengangkut si mobil hitam itu ke kantor polisi buat diperiksa di sana. Nah, waktu mereka lagi nunggu truk derek ini datang, salah satu anggota polisi menyadari kalau ada tombol bagasi gitu loh di pintu samping pengemudi. Cobalah ditekan, barangkali bisa dibuka itu bagasi belakang. Betul, waktu dipencet tombol itu bagasi belakang pun terbuka. Dan saat itulah mereka dikejutkan dengan dua penampakan jenazah remaja perempuan yang meringkuk di dalam bagasi mobil dengan kondisi berlumuran darah dan juga lumpur di sekitar mereka. Nah, setelah diidentifikasi, dua jenazah itu merupakan dua remaja perempuan yang beberapa jam sebelumnya sudah dilaporkan hilang oleh seorang ibu yang bernama Carol. Dan mereka berdua ini adalah jasad JB dan Tracy. By the way, Carol itu ibunya si Tracy ini. Ditemukan mereka berdua di situ kan. Nah, pada saat ditemukan di bagasi, kondisi dua jenazah itu mengenaskan kali. Terdapat luka tembak di pelipisnya Tracy dan di salah satu lekukan lututnya Tracy itu ditemukan selongsong peluru dari senjata api berukuran 9 mm ya. Nah, pada saat itu Tracy ini ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap, pakai sepatunya juga, tapi kondisi celananya dari lutut sampai bawah udah basah, udah kotor kali Nah, itu si Tracy. Di sisi yang lain si JB juga ditemukan dengan kondisi yang tidak kalah tragis. Terdapat luka tembak di pipinya dan polisi juga menemukan ada sebuah peluru yang tergeletak di dekat kepalanya. Nah, sama seperti Tracy juga kondisi celana jeans yang dikenakan sama si JB ini juga udah basah dari lutut sampai ke bawah. Dan melihat kondisi jenazah JB sama si Tracy ini pun sempat membuat polisi tuh balik lagi heran, kok bisa kedua jenazah ini ditemukan basah dan berlumpur, padahal kan tadi itulah sekitar Hearing Eve itu kan nggak ada area becek kan, area yang becek berlumpur tuh nggak ada sama sekali kan. Kenapa kok mereka bisa kayak gini gitu kan? Nah, karena kondisi yang tidak wajar inilah akhirnya polisi pun menyimpulkan kalau JB dan Tracy ini sepertinya sudah dibawa ke suatu tempat berawat, terus baru dipaksa masukkan ke bagasi dan kemudian ditembak sama seseorang yang diduga menculik mereka. Baru selanjutnya orang ini ngebawa si mobil korban ini ke area itulah, ke area Hearing Eve tuh. Dan ditaruh sana, ada dia kabur bawa kunci mobil hitam punya korban nih. Itu dugaan awal dari polisi, Dah, akhirnya nggak lama setelah penemuan jenazah JB dan Tracy, truk derek yang dipanggil itu pun nyampe juga lah ke lokasi dan mengangkut mobil hitam itu. Sementara jenazahnya JB dan Tracy dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi yang dipimpin oleh Dr. Wexner. Nah, menurut hasil pemeriksaan Dr. Wexner ini, Dr. Wexner menyimpulkan kalau JB ini ditembak di bagian wajah, makanya itulah luka di pipi kan, dan langsung meninggal pada saat itu juga akibat cedera batang otak. Dr. Wexner ini juga mencatat kondisi celana jeans JB berlumpur di bagian
dalam yang menunjukkan bahwa celana itu pernah dilepas sebelum terkena lumpur. Dan selain itu, ya Allah, Wak, mohon maaf nih ya, ditemukan juga ada jejak sperma di pakaian dalam, di celana jeans dan juga sweaternya JB. Nah, dari catatan ini, Dr. Wechner menyimpulkan adanya motif kejahatan seksual dalam pembunuhannya si JB. Di sisi yang lain, dari hasil pemeriksaan jenazah Tracy, Wak, Dr. Wechner ini menyimpulkan kalau Tracy itu meninggal gara-gara luka tembak di pelipisnya, tapi di tubuhnya si Tracy, Wak, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kejahatan seksual kayak JB tadi. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, baik Tracy maupun JB, Wak, sama-sama negatif narkoba dan juga alkohol. Oke. Nah, setelah dilakukan otopsi pada jenazah kedua korban ini, polisi pun langsung mengirimkan sampel DNA mereka yang ada di tubuhnya JB ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut nih dan disimpan sebagai barang bukti tentunya. Lalu polisi pun berusaha mencari informasi lebih detail lagi terkait JB dan juga Tracy. Siapa berdua ini ya kan? Terus gimana ceritanya kok mereka bisa ditemukan di Hearing F dalam kondisi yang seperti itu gitu? Kita masuk ke segmen berikutnya. Nah, untuk mencari tahu info lebih detail soal JB dan Tracy, Wak, polisi ini pun langsung mewawancarai Carol, which is ibu dari si Tracy yang sebelumnya ngelaporin hilangnya JB sama Tracy ke polisi loh, Wak. Ibu Carol yang diwawancarakan. Nah, dari pernyataan Carol, polisi pun mendapatkan informasi tentang latar belakang dan juga kronologi kejadian sebelum JB dan juga si Tracy ini menghilang. Jadi, Wak, menurut Carol, Tracy sama si JB ini udah sahabatan dari awal mereka masuk SMA. Tracy ini memiliki nama lengkap Tracy Jean Hewlett. Dia lahir di Dothan, Alabama, tanggal 3 Maret 1982. Dan dia ini adalah putri tunggal, Wak. Putri satu-satunya dari Carol dan juga Robert, bapaknya. Saat usianya belum genap 5 tahun, bapaknya ini meninggal dunia. Terus ibunya nikah lagi sama seorang pria namanya Mike. Nah, Tracy ini dikenal sebagai seorang yang sangat ceria, humoris, dan gak heran juga kalau dia ini punya banyak teman, Wak. Salah satunya itulah JB. Ini sahabat baiknya lah. JB ini nama lengkapnya JB Hilton Green Beasley, Wak. Nah, JB ini lahir di Troy, Alabama di tanggal 31 Juli tahun 1982. Mamanya namanya Cheryl, bapaknya namanya Hilton. Tapi orang tuanya ini memutuskan untuk bercerai dan ibunya nikah lagi sama seorang pria yang bernama Joe. Nah, dari pernikahan kedua ibunya ini, JB akhirnya memiliki 4 adik perempuan. Jadi total 5, Wak, dia bersaudara gitu kan. Nah, mereka pun tinggal bersama di daerah Dothan, Wak, di rumahnya Joe, bapak tirinya ini. Tapi beberapa tahun setelahnya, Cheryl dan Joe ini bercerai lagi mamanya. Dan sesuai kesepakatan, JB dan adik-adiknya akan saling bergantian tinggal di rumah Cheryl dan juga rumah Joe. Jadi seminggu di rumahnya Cheryl, nanti seminggu kemudian di rumahnya si Joe, kayak gitu lah ganti-gantian. Nah, di akhir bulan Juli 1999, Wak, kebetulan jadwalnya JB nginap di rumah ayahnya, di mana tadi di Dothan. Dan karena rumahnya itu dekat sama rumahnya si Tracy, rumah bapak ini dekat sama rumah sahabatnya kan, JB pun memutuskan untuk menginap beberapa hari dulu di rumahnya si Tracy gitu. Dibolehkan juga sama bapaknya. Nah, beberapa hari kemudian lagi, tepatnya di tanggal 31 Juli 1999, di tanggal itu adalah hari ulang tahunnya JB yang ke-17, Wah. Nah, saat itu JB mengajak si Tracy, sahabatnya, untuk menghadiri sebuah pesta di daerah Headland. Nah, rencananya mereka ini akan merayakan ulang tahun JB di sana, sekaligus juga merayakan liburan akhir musim panas gitu. Nah, sesuai dengan rencana, JB sama si Tracy pun pamitan lah sama orang tua masing-masing. Setelah pamitan, mereka berdua langsung berangkat dari rumahnya Tracy menuju ke Headland di jam 10 malam tuh, di tanggal 31 itu ya, dengan mengendarai mobil Mazda 929 warna hitam milik si JB. Nah, jarak antara rumah Tracy ke lokasi pesta itu lumayan jauh, 32 kilo. Nah, dengan jarak yang cukup jauh itu, mereka berdua harus sudah kembali ke rumahnya si Tracy jam setengah 12 malam, karena aturan jam malam di rumah Tracy itu memang ketat kali sama mama bapaknya. Pokoknya pergilah kok setengah 12 malam, kok harus di rumah, kata mama bapaknya. Dah, oh iya Mas, siap, nanti kami akan balik tepat waktu tuh. Pergilah mereka berdua naik mobil tadi itu kan. Nah, tanpa diduga, Wak, di dalam perjalanan itu, jalanan yang mereka lalui itu ternyata berkelok-kelok sampai akhirnya mereka tersesat ke daerah yang namanya Ozark. Itulah, di sana mereka nggak tahu nih arah menuju Headland kemana ya, dan mereka nggak tahu juga arah ke Dothan, arah ke rumahnya si Tracy. Jadi mau ke lokasi pesta mereka nggak tahu jalannya kemana, mau balik pun nggak tahu jalannya kemana karena memang udah nyasar. Waktu itu kan belum ada Google Maps, Wak. Jadi akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mencari telepon umum untuk mengabari orang rumah. Dah, waktu itu setengah 12 malam nih, Wak. Pas jam segitu mereka temuin pom bensin yang ada di dekat sebuah toko yang ada plang tulisan Big Little Store gitulah. Mereka singgah ke sana. Nah, di dekat toko itu ada sebuah telepon umum gitu. Mereka pun menepikanlah mobil mereka ke sana untuk
untuk nelpon orang tuanya Tracy. Takut nak marah kan. Halo mama, ini kami lagi nyasar nih, mama pokok diceritain lah sama si Tracy. Nah di tengah-tengah mereka nelpon orang tuanya Tracy ini, datang lagi mobil masuk ke area parkiran itu. Dari mobil itu turunlah seorang perempuan namanya Merlin sama putrinya namanya Meryl. Merlin dan Meryl ya. Nah di sini JB nyamperin si Merlin untuk menanyakan petunjuk arah menuju ke Dotan untuk balik ke rumah si Tracy nih. Dah Bu Merlin pun langsung menjelaskan, nanti kamu lewat sini gitu. Dia menjelaskan rute terdekat menuju ke Dotan yang ternyata melewati daerah Midland City. Nah setelah tahu kalau nanti mereka ini bakal melewati Midland City, Tracy ngeh kan, dia langsung bilang, sekalian dia ngomong sama mamanya, Ma kalau gitu aku mampir bentar lah ya ke rumah Wade. Wade ini siapa? Pacarnya. Rumah Wade ini juga ada di Midland City. Nanti aku singgah ke sana ya Maya, nanti baru aku pulang biar nanti sekalian diantarin sama Midland pula sama si Wade. Yaudah cepat, pokoknya kamu cepat pulang gitu kata mamanya. Dah, selesai ngabarin orang tuanya Tracy, JB sama si Tracy ini pun langsung melanjutkan perjalanan sesuai dengan arahannya si Merlin. Tapi setelah berjam-jam kemudian, mereka berdua nggak juga nyampe ke rumah, nggak nyampe ke rumahnya Tracy, nggak nyampe ke Dotan. Ibu Tracy, si Carol tadi yang sedari tadi juga udah panik nunggu kepulangan anaknya di rumah ya kan, makin khawatir lagi. Ini kok udah lewat jam 2 malam kok mereka nggak balik-balik juga nih kata si Carol. Carol langsung nelpon Wade ya kan, pacarnya si Tracy. Tracy kan bilang mau mampir tempat si Wade nih, papa jangan-jangan dia masih ke tempatnya si Wade ini kali ya. Halo Wade, ini mana si Tracy kok belum balik juga, suruh dia pulang lah kata si Carol. Nah di situ si Wade bilang, maaf tante, tadi Tracy memang bilang kalau dia mau mampir ke rumahku, cuman dia masih di pom bensin. Aku udah tunggu di rumah, dia nggak datang-datang. Ini kami baru aja nyusulin si Tracy ke pom bensin itu. Aku bawa teman-temanku ke sana, kami udah nunggu 30 menitan di sana, tapi nggak juga ketemu sama si Tracy. Jadi kami pikir Tracy nggak jadi singgah ke Midland, dia langsung balik. Itu kata si Wade. Nah, setelah dengar penjelasan dari si Wade, makin khawatir lagi lah si Carol. Akhirnya suaminya si Mike, suaminya si Carol tuh bapak tirinya siapa ini, bapak sambungnya si Tracy pun memutuskan untuk menyusuri jalanan di sekitar Dotan, di Midland dan juga di Ozark demi bisa mencari keberadaan dua orang ini. Tapi sayangnya usaha itu belum membuahkan hasil. Barulah di besok paginya mereka lapor ke polisi dan meminta bantuan buat nyari kedua anak mereka ini, anak-anak mereka lah. Dan gak lama setelah itu, keesokan harinya ya, barulah itu pihak kepolisian berhasil menemukan mobil yang mereka cari. Itulah dia yang tadi aku bilang, yang bikin hati mereka hancur. JB dan Tracy ini ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam bagasi mobil. Carol sama Mike yang tahu itu jelas terpukul kali kan, cuman di sini mereka nggak tinggal diam. Mereka langsung meminta polisi untuk menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Dan pada saat itu juga penyelidikan resmi pun dimulai. Nah, untuk memulai penyelidikan, pihak kepolisian Ozark berusaha menghubungi saksi yang ditemui JB dan juga Tracy di depan Big Little Store. Masih ingat kalian siapa? Si Merlin sama Meryl, si penunjuk arah pulang tadi tuh loh yang ketemu di pom bensin. Nah, datanglah mereka berdua ke kantor polisi kan, dan mereka pun menceritakan apa yang terjadi di malam tanggal 31 Juli itu. Merlin bilang kalau betul Pak, saya ketemu sama dua remaja perempuan di Big Little Store itu. Mereka bertanya arah jalan menuju Dotan. Saya juga udah jelasin sama mereka gimana arah jalan pulangnya. Selain itu Merlin juga cerita kalau kondisi dua remaja ini, dua sahabat ini sehat-sehat aja, pakaian mereka bersih, nggak ada yang aneh Pak pokoknya dari penampilan mereka. Nah, setelah mendapatkan informasi tambahan dari Merlin, polisi ini pun langsung melanjutkan penyelidikan dengan mendatangi lokasi Big Little Store langsung Nah sesampainya di toko itu, polisi notice kalau rupanya ada CCTV yang terpasang di sisi depannya toko. Dan dari CCTV itu polisi melihat ada truk pickup yang memasuki area pom bensin dekat pelataran toko waktu si JB sama Tracy lagi nelpon di telepon umum itu. Nah pickup itu berada di sana kurang lebih 3 menitan Tapi video yang menyorot pickup itu kelihatan buram kali. Jadi polisi tuh nggak bisa mengidentifikasi siapa orang yang ngebunyikan truk itu. Tapi ada nih orang pakai pickup di sekitar mereka berdua. Dah, selain memeriksa CCTV di Big Little Store itu, polisi juga melakukan penyelidikan di sekitar jalan Hearing Eve. Nah, tapi setelah semingguan mereka melakukan penyelidikan di sekitar situ, mereka tidak menemukan hasil sama sekali. Nggak ada petunjuk sama sekali. Polisi pun akhirnya menyebarkan brosur sayembara pencarian pelaku pembunuhan JB dan Tracy dengan hadiah $25.000 pada tanggal 8 Agustus 99. Dikasih nih, siapa yang bisa ketemu, kasih duit gitu. Nah, setelah brosur sayembara itu disebarkan, ada sekitar 150-an orang yang datang lapor ke polisi Tapi waktu di interview satu-satunya nggak ada satupun dari laporan mereka yang
mengarah pada pelaku pembunuhan, Wak. Sampai akhirnya di tanggal 18 Agustus 1999 polisi naikin lagi tuh hadiah sayembara ya. Dari tadi berapa? 25.000 kan, naikin 10.000 jadi 35.000 US dollar. Nggak hanya itu aja, Wak, polisi juga meminta bantuan dari Biro Investigasi Alabama dan juga 3 profiler dari FBI buat bergabung dengan penyelidikan mereka. Cari lagi kan, pokoknya udah makin banyak lah itu orang ngebantu. Dan 2 minggu kemudian di tanggal 1 September 99, polisi juga sempat merilis rekaman CCTV yang menyorot truk pickup di Big Little Store tuh. Sebelum-sebelumnya kan belum, ini dirilis sama mereka. Nah, di situ polisi berharap ada yang tahu nih informasi soal truk pickup itu. Tapi sayangnya, Wak, sampai udah CCTV udah dikeluarkan, 35.000 dolar udah disiapkan, dinaikkan lagi bahkan sama polisi jadi 45.000 dolar. Belum juga ada saksi atau bukti-bukti yang bisa menuntun mereka ke titik terang, Wak. Ya sama juga seperti sebelumnya, banyak tuh laporan yang masuk, tapi nggak ada juga satupun laporan yang mengarah ke identitas pelaku. Nah, jadi akhirnya selama berbulan-bulan, Wak, penyelidikan ini pun mulai ya berjalan lambat lah. Cuman di sini pihak orang tuanya JB ataupun Tracy nggak mau kasus ini tenggelam gitu loh, Wak. Mereka terus berupaya memperjuangkan keadilan untuk putri-putri mereka. Dicari ke sini, dicari ke sana, pokoknya kemana-mana lah gitu kan. Sayangnya setelah bertahun-tahun kemudian, Wak, kasus pembunuhan JB dan Tracy tetap buntu. Baru akhirnya pada peringatan 20 tahun tragedi penembakan JB dan Tracy atau sekitar tahun 2018, polisi memutuskan untuk bekerja sama dengan Parabon Nanolab, namanya laboratorium yang membantu memecahkan kasus dengan metode pengurutan silsilah genetik tingkat lanjut. Kerja sama sama dia nih. Nah, Parabon Nanolab inilah, Wak, yang akhirnya berperan penting dalam mengungkap pelaku pembunuhan JB dan Tracy selama 20 tahun yang gak ketemu pelaku yang siapa. Masuk. Nah, jadi, Wak, Parabon Nanolab ini mengidentifikasi tersangka dengan mencocokkan DNA mereka dengan menggunakan silsilah keluarga. Nah, dari hasil identifikasi beberapa tersangka, dikerucutkanlah lagi itu menjadi 5 tersangka utama nih. Dan saat itu, kepala kepolisian Ozark yang bernama Merlin Walker, Wak, melihat ada satu nama yang menonjol dari pengerucutan itu. Nama ini tertulis Coley Louis McRaney. Dan plot twistnya di sini, Coley ini adalah teman kepala polisi tadi loh, Wak, Pak Marlon. Nah, ini kawan SMA ya. Sedikit informasi aja soal kehidupan si Coley ini, Wak, ya. Jadi dia ini lahir di Florida di tahun 74. Oke. Nah, keluarganya ini pindah ke daerah Ozark saat usianya 3-4 tahun. Dan sejak SMA, ini kalau misalnya kalian ingat tadi dia 74, mereka kan 72. Mereka si Coley sama korban cuma beda 2 tahun. Nah, sejak SMA, Coley ini dikenal playboy memang, Wak. Dia sering gonta-ganti teman kencan gitu. Di tahun 1993, Coley bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Oke. Terus dia ditempatkan di Mississippi. Dan selama ditempatkan di sana, Wak, Coley ini diberikan senjata pistol 9mm selama masa dinas militernya. Nah, pistol ini rupanya cocok, Wak, sama peluru yang ditemukan di bagasi mobilnya JB. Terus di tahun 94, Coley memutuskan untuk berhenti jadi anggota militer itu. Dia juga menceraikan istrinya, waktu dia udah kawin kan, istrinya namanya Zev. Setelah cerai dia balik kampung nih, biar tinggal sama mamanya lagi di Ozark, si Coley ini ya. Terus di tahun 98 dia berganti profesi menjadi supir truk jarak jauh dan pindah tempat tinggal di daerah Lisenville Drive di Ozark yang lokasinya hanya setengah mil, dekat kali, Wak, dari Little Big Store yang ada di Hearing F tadi, TKP. Bukan TKP, tempat terakhir siapa kelihatan hidup kan. Nah, ini artinya rumah Coley berada di dekat lokasi ditemukannya mobil JB dan Tracy, Wak. Dan singkat cerita, di tahun 98 dia berkencan lagi sama seorang gadis namanya Jeanette dan mereka berdua pun menikah. Fast forward ke tahun 2018, waktu itu Coley ini udah umur 45 tahun, Wak. Dia masih berprofesi sebagai supir truk tuh. Dia masih tinggal sama istri barunya sama anaknya di Dothan. Dan dia juga merupakan pendeta di gereja lokal. Makanya dia dikenal oleh warga sekitar sebagai ya orang yang taat beragama gitu, Wak. Nah, pada tahun itu tuh, kita ke 2018 ya, di tahun itu Coley tiba-tiba ditelepon sama teman SMA-nya. Siapa? Itulah Pak Walker, itu kepala kepolisian Ozark tuh. Nah, di situ Walker bilang kalau siapa Coley, aku mau minta kau buat tes DNA lah untuk keperluan kasus yang lagi aku tangani gitu. Kenapa waktu itu Walker nelpon dia minta tes DNA? Karena Walker udah tahu hasil tes DNA itu cocok sama kawan SMA-nya ini. Awalnya waktu dengar itu Coley agak ragu-ragu, kenapa nih aku disuruh tes DNA kata gitu kan. Tapi akhirnya dia bersedia,
Wak untuk tes DNA. Dah dibawalah dia ke laboratorium untuk tes DNA di akhir Februari tahun 2018 Wak. Hasilnya keluar nih. Dan plot twistnya di sini DNA-nya Koli ternyata cocok dengan DNA yang ada di tubuhnya JB. Cocok. Jadi bisa dibilang Koli inilah yang memperkaos JB itu sebelum akhirnya JB meninggal dunia. Dugaan awalnya kayak gitu. Wah, ini pasti kenapa ada DNA aku di situ ya kan? Dah, akhirnya polisi langsung melakukan penyelidikan lagi nih ke si Koli. Tapi di sini polisi sempat menemukan jalan buntu lagi, Wak. Kenapa? Karena polisi itu nggak menemukan info apapun yang membuktikan kalau Koli itu mengenal JB sama si Tracy. Polisi terus awasi si Koli sampai akhirnya dia dibawalah ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi di tanggal 15 Maret 2019. Nah, pada saat proses interogasi ini, Wak, awalnya polisi nanya ya kan, kok tahu kasus pembunuhan JB sama Tracy? Katanya. Oh, tahu Pak, saya baca kok beritanya di mana-mana, kata si Koli lagi. Nah, setelah itu polisi langsung dikerucut karena pertanyaannya ke arah DNA-nya Koli. Oke. Terus kenapa ya kok DNA spermamu ada di tubuhnya korban, di tubuhnya JB? Kata si polisi kayak gitu. Nah, pada saat itu Wak, si Koli ini ngaku bingung gitu. Hah? Saya juga bingung Pak, kenapa Pak ya? Orang saya sama si JB juga nggak kenal Pak. Didesak lagi sama polisi Wak. Polisi menanyakan pertanyaan seputar DNA punya siapa ini. Didesak, diputar-putar pertanyaannya. Akhirnya Koli crack, dia bilang, Pak, saya boleh manggil pengacara nggak Pak? Katanya tiba-tiba kayak gitu. Di situ polisi langsung bilang, udahlah, percuma kok manggil pengacara. Pengacara manapun nggak akan bisa mengubah fakta kalau DNA kok ditemukan di tubuhnya JB. Kata polisi kayak gitu lagi. Polisi di sana juga semakin menyudutkan Koli dengan menunjukkan foto-foto JB dan Tracy waktu diotopsi, Wak, diliatin sama siapa itu kan. Dan di saat itu Koli cuma bilang, oke Pak, bentar. Jadi Bapak ini nuduh saya melakukan pembunuhan sama dua perempuan ini Pak. Ya semua kebenarannya cuma kau aja yang tahu, kata polisi lagi kan. Nah, di sini Koli itu terus-terusan, Wah, udah Pak, saya mau hubungin pengacara saya mau manggil pengacara kayak gitu-gitu. Tapi polisi itu macam seolah-olah nolak gitu loh, Wak. Akhirnya beberapa jam setelahnya polisi mengakhiri interogasi itu dan langsung mengumumkan bahwa Koli adalah tersangka atas pembunuhan berencana dan juga kejahatan seksual terhadap JB dan Tracy. Tentu saja bukti yang menguatkan tuduhan ini adalah gegara apa? Ya udah, DNA-nya si Koli cocok sama DNA yang ada di tubuhnya si JB. Tapi Wak, setelah si Koli ini ditangkap, banyak orang mulai protes tuh, terutama orang-orang yang kenal dekat sama dia. Mereka bilang, nggak mungkin Kelly memperkaos apalagi sampai ngebunuh orang. Tidak mungkin Pak Koli kayak gitu ya kan. Secara image ya Koli ini kan baik kan, Wak, alim kan di mata orang-orang, itu pendeta. Tapi walaupun tetap diproses, Wak, si Koli ini tetap ditahan dan diperiksa lebih lanjut. Dan 4 tahun kemudian, yang aku nggak tahu kenapa lama kali, Wak, ya pokoknya yang jelas 4 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 19 April 2023, persidangan Koli pun digelar. Waktu itu Koli udah berusia 49 tahun, didampingi juga tuh sama pengacaranya dan juga beberapa saksi termasuk Jenet, istrinya si Koli. Dan dalam persidangan itu, Wak, pengacara Koli ini membantah semua tuduhan yang dijatuhkan kepada si kliennya ini. Pengacaranya itu justru mengajukan 2 tersangka lain, Wak, yang menurutnya adalah pelaku sebenarnya. Nah, 2 orang diajukan itu, yang pertama namanya John Berrettine. John ini adalah orang ditangkap di tahun 99 tapi dibebaskan. Terus yang kedua mantan anggota polisi Ozark. Tapi di persidangan jaksa langsung menunjukkan kalau 2 orang yang ditunjuk sama pengacara ini udah kami periksa dan berdua yang nggak bersalah gitu loh, nggak terbukti. Nah, setelah persidangan ini berjalan cukup lama ini, Wak, Koli tiba-tiba memutuskan untuk dia naik ke atas mimbar persidangan itu dan memberikan kesaksiannya. Kaget lah itu kan seluruh peserta sidang, Wak, karena pada saat itu Koli ini dengan suara gemetar dia mengakui kalau ternyata dia ini memang mengenal JB sejak bulan Juni 99. Oke. Pak, kami berdua memang pernah bertemu di sebuah mall yang ada di Dothan. Tapi pada saat itu JB memperkenalkan dirinya dengan nama Jennifer, Pak. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, Koli ini juga mengaku kalau dia pernah berhubungan badan dengan JB atas dasar suka sama suka. Tapi dia menegaskan bahwa setelah melakukan itu dia nggak ngebunuh JB maupun Tracy. Kami melakukan itu dengan ya suka sama suka aja. Itulah kenapa mungkin DNA saya ada di tubuhnya si JB. Itu katanya. Nah, setelah memberikan kesaksian itu, Koli ini berharap hakim ini nggak akan menuduh dia sebagai pelaku pembunuhan lagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, Wak. Kesaksian itulah yang justru memperkuat dugaan kalau dia memang pelakunya. Kenapa? Karena pertama, dia ngaku dia kenal JB di mall. Terus dia ngaku juga dia pernah berhubungan badan sama JB. Kalau memang dari awal kau kenal sama si JB, kenapa waktu diinterogasi kau bohong? Nah, itu kan. Terus yang kedua, tentunya tadi gegara DNA-nya cocok dengan DNA yang ada di tubuhnya si JB. Terus yang ketiga, Koli ini terbukti pernah memiliki senjata api ukuran 9 mm kan, cocok sama peluru yang ada yang ditemukan di TKP. Nah,
dengan bukti-bukti itu Kholi pun dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana dan dijatuhi vonis hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, Wak. Nah, setelah vonis itu dibacakan, keluarganya JB maupun Tracy tentu bersyukur kali waktu itu. Setelah bebas bisa berkeliaran di mana-mana selama 20 tahun, akhirnya pelaku pembunuhan anak mereka ini dihukum setimpal sesuai dengan kejahatan yang sudah dia lakukan. Kasian ya, Wak, ya, baru ketangkap 20 tahun berlalu, ha. Gak kebayang aku gimana sakitnya keluarga JB sama Tracy selama masa pencarian puluhan tahun ini. Tapi alhamdulillahnya akhirnya mereka mendapatkan keadilan atas kasus pembunuhan yang sudah menimpa putri-putri mereka ini. Ya ampun. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus pembunuhan tragis yang menimpa JB dan Tracy di hari perayaan ulang tahun mereka. Macam gak nyangka, Wak, ya, di momen yang seharusnya membahagiakan ini bisa dirayakan bersama orang-orang tercinta, justru malah berakhir dengan duka yang sangat mendalam bagi keluarga mereka. Nah, lagi-lagi, Wak, dari kisah ini tuh seolah menjadi reminder juga buat kita semua untuk selalu waspada dan juga berhati-hati, terlebih pada saat mau bepergian di malam hari. Apalagi kalau kita belum mengenal betul daerah yang mau kita kunjungi, Wak, tolong hati-hati. Meskipun saat ini teknologi udah canggih kali ya kan, ada Google Maps, ada WhatsApp dan lain sebagainya, tetap utamakan persiapan dan juga keselamatan di jalan, karena kita nggak pernah tahu apa aja yang bakal kita hadapi selama di perjalanan itu. Jadi kalau misalnya nggak arjen-arjen kali, udahlah mending bepergiannya nanti aja lah, pas siang hari, pagi hari kayak gitu, apa nggak usah sama sekali. Dan semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan perlindungan dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.